Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Fenty S. Idris, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Limboto Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 kategori 2 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 10.1 dengan materi manfaat menghindari penyakit hati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sebelum memulai pembelajaran silakan disimpan dulu buku-buku yang tidak ada relevannya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau kalau masih ada sampah-sampah yang berserakan di bawah kursi, bawah meja adik-adik, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Oke, ada sampahnya? Tidak ada ya? Ya sudah bersih. Adik-adik sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Mari sama-sama kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Hari ini doa akan dipimpin oleh adik Rahmat Imam. Silakan adik Rahmat. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, mari tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya, adik-adik. Untuk itu, Ibu akan melakukan absen. Oke, linknya Ibu bagi melalui grup WhatsApp kita. Silakan adik-adik cek di grupnya. Sudah ada? Oke, sudah ada? Ya, silakan diklik dan melakukan absen melalui link tersebut. Oke, sudah masuk semua? Alhamdulillah semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Adik-adik terus semangat. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting. Untuk itu adik-adik tetap fokus dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang akan Ibu sampaikan, materi yang akan kita pelajari hari ini dapat adik-adik pahami dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik masih ingat materi kita pekan kemarin? Ada yang masih ingat? Masih. Iya, tentang apa?
berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagus sekali. Oke, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang ingat apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Oke, silakan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah selalu berusaha melakukan kebaikan dengan sepenuh hati dan berkomitmen secara positif untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Dan tujuan utamanya bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada banyak masyarakat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu, John. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ada? Ya, silakan, Adik Dani. Ya, ada. Ya, Kompetensi yang sehat, yaitu dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, kompetensinya bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk saling mendorong agar melakukan lebih banyak kebaikan. Dengan adanya kompetisi ini, orang yang menjadi lebih terpacu iya. untuk melakukan hal-hal positif. Oke, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. Benar apa yang teman-teman katakan adik-adik dari Inaya dan adik Dani, bahwa berkompetisi dalam kebaikan itu bukan untuk mencari siapa yang kalah, tetapi itu tujuannya untuk supaya dapat mendorong orang lain supaya bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Jadi sama-sama berkompetisi, sama-sama berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, ya. Nah, materi kita hari ini adik-adik itu tentang manfaat menghindari penyakit hati. Kaitannya dari berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghindari penyakit hati itu sangat erat. Ketika kita berlomba-lomba untuk mencari hal-hal kebaikan, tentu tidak ada sifat-sifat iri dengki. Kita akan terfokus kepada diri kita sendiri, mencari menggali apa yang menjadi kompetensi kita untuk hal-hal yang baik. Jadi tidak ada dengki, iri hati. Di situ kita akan termotivasi bagaimana supaya menjadi pribadi yang lebih baik, yang pasti bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita perlu memikirkan dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Kita perlu memikirkan dampak dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Hal ini membantu kita bertindak dengan lebih bijaksana dan Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, baik itu yang buruk maupun yang baik. Dengan memikirkan dampak sebelumnya, kita dapat mencegah yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagus sekali. Nah, adik-adik, bagaimana usaha adik-adik untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk? Usahanya, oke, adik. Silakan. usaha untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri, menjadi lebih sadar akan nilai-nilai moral dan etika serta dampak dari tindakan kita. Itu adalah langkah pertama untuk berbuat baik. Serta akan akibat dari setiap tindakan membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Bagus. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Menurut saya, dengan selalu mengendalikan diri, dengan mengontrol emosi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari perbuatan buruk. Masya Allah. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwa adik-adik harus dapat memahami manfaat menghindari penyakit hati itu dengan baik, terus dapat mempresentasikan materi manfaat menghindari penyakit hati dengan lugas. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat menunjukkan perilaku jujur yang mencerminkan manfaat menghindari penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, ya. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dapat adik-adik baca di slide yang sudah Ibu tampilkan ini. Oke, adik-adik,
sebentar, Ibu akan membagi adik-adik dalam 3 kelompok. Adik-adik akan membahas materi yang masing-masing itu berbeda. Tapi sebelum itu, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan adik-adik simak dengan baik. Lalu tanyakan sebentar apa yang adik-adik terbesit di dalam pikiran adik-adik terkait dengan video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fekri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi manfaat menghindari penyakit hati. Sebelum kita mengetahui apa manfaat menghindari penyakit hati, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu menghindari penyakit hati. Penyakit hati adalah sifat tercela atau sifat-sifat buruk yang dapat merusak moral dan karakter seseorang. Penyakit hati juga merujuk pada keadaan psikologis atau moral yang menurunkan kualitas diri dan hubungan dengan orang lain. Dengan membersihkan hati, kita akan semakin dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanan. Adik-adik menonton video yang sudah Ibu tayangkan, apa yang terbesit di dalam pikiran adik-adik? Atau ada sesuatu yang ingin adik-adik pertanyakan? Ada. Oke, silakan. Ibu seperti apa itu iri hati? Oke, bagus. Ada lagi? Oke, jadi adik-adik, iri hati itu adalah sifat yang merasa tidak senang ketika orang lain terlihat bahagia atau melihat orang lain mencapai suatu keberhasilan. Jadi itu iri hati, tidak senang melihat orang lain senang, ya. Oke, ada lagi? Oke, Ada. silakan. Ternyata Bu, setelah saya melihat video, manfaat menghindari penyakit hati dapat meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus sekali. Dengan kita menghindari penyakit hati, tentu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik, Ibu akan membagi kelompok. Untuk itu dimulai dari adik Rahmat, silakan maju, dilanjutkan dengan Elja. Silakan dislip. Oke, berarti ada yang berada di kelompok kedua. Oke, berarti berada di kelompok satu. Nah, jadi yang sudah mendapat kelompoknya, silakan berdiri membentuk kelompok masing-masing. Silakan, Nak. Adik-adik, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jadi kelompok 1 itu membahas definisi penyakit hati dan mengidentifikasi macam-macam penyakit hati. Silakan adik-adik pilih siapa yang menjadi ketua kelompok di kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 2 itu akan membahas cara menghindari penyakit hati. Kelompok 3 itu akan membahas manfaat menghindari penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok 3 juga ya, silakan adik-adik pilih siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Ibu akan menilai sedapnya atau dalam kelompoknya. Ada yang mengambil gambar?
Baik adik-adik, karena sudah selesai semua kelompok mendiskusikan materinya, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan melakukan pemilihan siapa yang akan pertama maju mempresentasikan. Silakan. Kelompok 1. Oke, jadi yang akan pertama kali memaparkan itu kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu definisi penyakit hati. Penyakit hati adalah sikap tercela atau sifat-sifat buruk yang dapat merusak moral dan karakter seseorang. Penyakit hati juga merujuk pada keadaan psikologis atau moral yang menurunkan kualitas diri dan hubungan dengan orang lain. Dalam disiplin ilmu fikih, penyakit hati merujuk pada gangguan-gangguan spiritual dan moral yang dapat menghalangi seseorang dari mencapai kedekatan dengan Allah dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Macam-macam penyakit hati yaitu takabur, yaitu merasa diri paling hebat, sombong dan meremehkan orang lain. Yang kedua, hasad atau dengki, yaitu merasa iri dan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Yang ketiga, ghibah, yaitu mengunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Yang keempat, namimah atau memfitnah, yaitu menyampaikan informasi yang salah atau memutarbalikkan fakta tentang seseorang. Yang kelima, riya, yaitu melakukan suatu amal ibadah hanya untuk dilihat dan dipuji orang lain. Yang keenam, munafik atau seseorang yang berpura-pura beriman tetapi dalam hati mereka tidak percaya. Mereka seringkali menunjukkan sikap atau perilaku yang seolah-olah saleh dan taat, namun pada kenyataan mereka memiliki niat yang buruk dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sekian presentasi dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan kelompok 2, kelompok 3 bertanya terkait materi yang sudah dipaparkan tadi oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 bahwa penyakit hati itu merujuk pada keadaan psikologis atau moral yang menurunkan kualitas diri dan hubungan dengan orang lain. Pertanyaannya, bisakah teman-teman jelaskan apa hubungan antara penyakit hati dan kesehatan fisik? Terima kasih. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, bahwa hasad atau dengki itu adalah merasa iri dan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Bagaimana cara kita untuk mengatasi perasaan hasad yang tentunya itu akan berdampak buruk pada diri kita? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah teman-teman jelaskan bagaimana usaha yang dapat kita perbuat agar dapat menjauhi penyakit hati? Oke, sudah jelas pertanyaannya kelompok 1? Ya, oke. Silakan.
kelompok 1, silakan mencari jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan baik itu kelompok 2 ataupun kelompok 3. Silakan diskusikan. Usahakan semuanya aktif ya. Jadi kita katakan pada kelompok yang untuk menjawab. Dipastikan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Jadi jawabannya yaitu hubungannya penyakit hati dapat mempengaruhi kesehatan fisik melalui stres yang berkepanjangan, yaitu dapat memicu berbagai penyakit seperti hipertensi ataupun jantung. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya menjawab pertanyaan dari kelompok 2 sekaligus. Jawaban pertanyaan pertama yaitu seperti yang sudah dipaparkan oleh kami, penyakit hati itu merujuk pada keadaan psikologis atau moral yang menurunkan kualitas diri dan hubungan dengan orang lain. Bisakah teman-teman jelaskan apa hubungan antara penyakit hati dan kesehatan fisik? Yaitu jawabannya, hubungannya penyakit hati dapat mempengaruhi kesehatan fisik melalui stres yang berkepanjangan, yang dapat memicu berbagai penyakit seperti hipertensi ataupun jantungan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana usaha yang dapat kita perbuat agar dapat menjauhi penyakit hati? Yaitu selalu berintrospeksi diri atau perbuatan kita dengan memikirkan dampak bagi orang lain dan tentunya dampak bagi diri kita sendiri, dan juga melakukan kesalahan selalu menyadarinya dengan memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Baik, apakah jawaban dari kami sudah pas? Ya, jadi kelompok 2 sudah paham dari penjelasan kelompok pertanyaan ini. Oke, bagus sekali. Dilanjutkan pertanyaan dari kelompok dijelaskan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara kita untuk mengatasi perasaan hasad yang tentunya itu akan berdampak buruk pada diri kita? Jawabannya, fokuslah pada nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda dengan bersyukur hati dan merasa lebih tenang dan lapang. Oke, itulah penjelasan terkait pertanyaan yang sudah kelompok 3 tanyakan. Apakah jawaban dari kami sudah pas? Oke, berarti sudah jelas ya? Ya. Mari sama-sama kita berikan aplaus. Yang sangat bagus. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 ya, terkait definisi penyakit hati, kemudian macam-macam penyakit hati, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, bahwa penyakit hati itu adalah merujuk kepada akhlak yang tidak baik. Ya, bagus sekali pemaparannya tadi. Kemudian mereka juga sudah menyebutkan macam-macamnya, menjelaskan juga seperti apa itu sikap iri, sikap hasad, kemudian takabur, lalu gadab. Oke, adik-adik, sekarang mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari kelompok terakhir, kelompok 3, yang akan memaparkan materi yang sudah didiskusikan dalam kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ramdhani.
Baik, jadi menghindari penyakit hati atau akhlak tercela memiliki banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Berikut beberapa di antaranya yaitu ketenangan hati. Hati yang bersih dari penyakit akan memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Hubungan sosial yang harmonis. Dengan menghindari sifat-sifat buruk seperti dengki, ghibah, dan sombong, kita akan lebih mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kualitas hidup yang lebih baik. Hidup dengan hati yang bersih akan membuat kita lebih bahagia, sehat, dan produktif. Peningkatan iman. Menjauhi akhlak tercela akan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi teladan, orang-orang yang memiliki akhlak mulia akan menjadi teladan bagi orang lain, terutama bagi generasi muda. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang lebih besar bagi orang-orang yang bertakwa dan memiliki akhlak mulia. Sekian, terima kasih. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kelompok 2 dan kelompok 1 apabila ada pertanyaan terkait materi yang dibahas oleh kelompok 3 dari kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menghindari penyakit hati atau akhlak tercela memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pertanyaannya, bagaimana dampak buruk dari penyakit hati jika tidak kita hindari? Oke, bagus pertanyaannya ya. Sudah jelas pertanyaannya? Ya, oke. Dari kelompok 2 ingin bertanya ada kelompok 3. Hasil dari kelompok 3, jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya, silakan duduk kembali. Setelah adik-adik memaparkan materi terkait pokok bahasan masing-masing dalam kelompok, Ibu akan menjelaskan supaya adik-adik lebih memahami apa itu penyakit hati. Nah, adik-adik bisa dilihat penyakit hati ini merujuk pada gangguan-gangguan spiritual atau moral yang dapat menghalangi seseorang mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Nah, kemudian adik-adik macam-macam penyakit hati. Penyakit sudah dipaparkan tadi oleh kelompok 2. Kelompok 1 ya. Macam-macam penyakit hati itu ada ria, kemudian hasad, takabur, gadab, hidup berfoya-foya, dan kufur nikmat. Ria itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain, ya, supaya dianggap rajin beribadah atau orang yang beriman. Nah, kemudian supaya dipuji seperti itu. Kemudian hasad. Apa ini hasad, adik-adik? Hasad artinya ia tidak senang dengan apa yang dicapai oleh orang lain, tidak senang atas keberhasilan orang lain. Kemudian takabur. Takabur ini berarti orang yang merasa atau berbangga diri. Dia beranggapan dia itu sudah hebat daripada orang lain. Jadi dia seperti kata lainnya adalah sombong. Jadi takabur itu orang yang sombong, berbangga diri. Kemudian gadab. Gadab ini artinya adik-adik orang yang tidak bisa menahan emosi, orang yang cepat marah, ya. Salah sedikit dia marah. Kemudian kufur nikmat. Kufur nikmat artinya orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, tolong diperhatikan ya. Oke, kemudian adik-adik,
Bagaimana cara menghindari penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari? Tentu caranya seperti bilang tadi, kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, apa manfaat daripada menghindari penyakit hati? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa membersihkan hati ada kedamaian batin, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, ya adik-adik, serta mendekatkan diri pada kualitas spiritual yang lebih tinggi. Jadi adik-adik, ketika kita menghindari penyakit hati, tentunya kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi kita akan semakin baik, tidak iri hati atas pencapaian dari orang lain. Ya, bagus sekali dari kelompok 1, 2, 3 memaparkan materi-materinya, sudah bagus sekali menjelaskannya. Nah, Ibu akan memberikan nilai kepada setiap kelompok, masing-masing kelompok. Kelompok berapa yang kalian lihat tadi? Begitu menjelaskan sangat baik. Kelompok berapa? 2, 1 dan 3. 2. Nah, kelompok 1, tepuk tangan. Nilai kelompok 1 itu 95. Kelompok 3 mendapatkan nilai 95 dan kelompok 2 mendapatkan nilai 95. Sama-sama bagus. Tepuk tangan dulu dong. Adik-adik, mari sama-sama kita simpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa untuk menjelaskan terkait materi yang sudah kita pelajari tadi? Silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulannya, penyakit hati adalah sikap tercela atau sifat-sifat buruk moral dan karakter seseorang dan dapat menghalangi seseorang dari mencapai kedekatan dengan Allah dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Menghindari penyakit hati atau akhlak tercela memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hati yang bersih dari penyakit hati memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Kita akan merasa lebih lapang dan bebas dari beban pikiran yang negatif. Dengan menghindari sifat-sifat buruk seperti dengki, gibah, dan sombong, kita akan lebih mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Hidup dengan hati yang bersih akan membuat kita lebih bahagia, sehat, dan produktif. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, adik-adik, itulah kesimpulan yang sudah Dinda. Betul sekali, ketika kita menghindari penyakit hati, maka hidup kita akan tenang, tentram, nyaman, dan damai. Adik-adik, ketika adik-adik berada di masyarakat, jangan lupa tanamkan nilai-nilai moderasi, nilai-nilai agama seperti toleransi. Ketika menemui dalam masyarakat, adik-adik harus tanamkan bahwa setiap perbedaan itu indah. Jadi kita harus menanamkan rasa saling menghargai. Dengan kita menghindari penyakit hati, iri, dengki, itu akan tertanam kepada diri kita bahwa kita harus menghargai atas pencapaian orang lain, sehingga itu akan memotivasi diri untuk lebih baik daripada orang lain, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya adik-adik, kita akan melakukan evaluasi terkait materi yang sudah kita pelajari tadi. Ibu akan membagikan dulu di grup WhatsApp kita. Mulai sama-sama ya. Ya. Oke. Ini mana persoalan? Oh ini persoalan.
Bagus sekali ya, Sawal yang mendapatkan urutan yang pertama, Rizky yang kedua, dan Riana yang ketiga. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Oke, adik-adik, tetap semangat berusaha, tetap semangat belajar. Apa yang adik-adik tidak ketahui dipelajari kembali di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan saja sama Ibu. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan adik-adik kapanpun itu. Nah, adik-adik, apakah dalam pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan, tepuk tangan dulu dong. Apakah dalam penyampaian materi Ibu itu terlalu cepat? Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas materi tentang cabang-cabang iman. Nah, adik-adik jangan lupa dipelajari kembali ya apa yang sudah adik-adik dapatkan hari ini. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.